Namun pas Faris nyamperin Nining nih, tiba-tiba aja sosok Nining berubah pelan-pelan jadi wujud yang serem banget. Wajahnya hancur, penuh darah, matanya melotot gede, mulutnya kebuka lebar ngeluarin darah tuh, rambutnya acak-acakan dan bajunya lusuh, putih lusuh gitu kan. Faris di sini langsung kaku tuh, badannya nggak bisa digerakin, matanya melotot karena nggak nyangka ngelihat sosok seram di depannya. Dan gak lama Faris pun ambruk pingsan, gak kuat ngeliat sosok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, aku di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku akan bacain komentar dulu kalian ya yang selama ini sudah absen di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat Mama Novel, terima kasih buat Mama Ando, terima kasih buat Kak Hani, terima kasih buat Bu Esther, terima kasih buat Kak Mega, terima kasih buat Mas Tobib, terima kasih buat Kak Yulianti ya. Kalian semua the best banget ya, the best of the best in the new year. Terima kasih juga ya buat kalian semua yang udah absen. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas doanya. Semoga doa kalian, semoga semangat kalian yang kasih ke aku balik lagi ke kalian juga ya, biar rezekinya sama-sama lancar, biar kalian juga sama-sama semangat dalam menjalani hidup. Semoga sehat selalu semuanya, amin ya. Dan buat kalian yang baru hadir di sini, yang baru nemu, yang baru kenal ya, makanya kita kenalan dulu dong. Dengan cara gimana? Dengan cara komentar ya, tulis komentar di bawah dengan namanya siapa dan dari mana kotanya gitu, agar kita makin kenal dekat kalian semua ya. Buat yang bingung, kalian bisa contoh tuh yang lain tuh, udah ada tuh yang absen di kolom komentar ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Jadi untuk di video kali ini ceritanya seperti ini ya. Ada seorang wanita yang udah janda ya, tapi kerjaan dia ini seorang pemandu lagu atau bahasa kerennya itu LC gitu ya. Dan dia ini menginginkan suami gitu, dia pengen nikah lagi ya, sebagai manusia kan pengen nikah gitu kan, punya pasangan ya buat pendamping hidup gitu. Tapi di sini dia lama banget tuh untuk nemuin cowok yang pas buat dia gitu. Sampai pada akhirnya di tempat karaokeannya itu dia nemuin cowok yang ganteng, tajir, cocok banget nih katanya buat tipe si dia itu lah. Tapi sayangnya si cowok ini udah punya istri. Gimana dong, udah punya keluarga gitu. Apakah dia akan tega menjadi pelakor ataukah dia rela menjadi istri keduanya gitu? Dan istri yang pertama ini ya nggak apa-apa ikhlas buat dipoligami gitu, atau gimana nih? Tapi di sini ada unsur horornya tetap ya. Emang unsur horornya seperti apa sih? Penasaran nggak? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Toko di sini kita sebut saja namanya Nining ya, dan Nining ini masuk ke room 2 setelah temennya ngasih tahu kalau udah ada yang booking dia. Dan temennya ini bilang, "Ning, nanti lo masuk ke room 2 ya, udah di booking tuh sama mas-mas kantoran." "Siap." "Lo udah barusan?" "Udah, tadi gua di room 4, dapat banyak, lumayan nih." Jawab temennya tuh pamer uang saweran yang dia dapet. "Ya udah, gua istirahat dulu ya, tenggorokannya udah mau copot nih." Temennya bilang seperti itu nih, dan dia kemudian pergi tuh. Nah, Nining akhirnya masuk ke room 2 buat nemenin para pria yang mau karaokean. Malam-malam kayak gini nih, yang harusnya jadi waktu buat istirahat orang-orang pulang kerja, buat Nining malah jadi jam sibuk ya. Tiap malam kerjaannya memang nemenin para pria hidung belang yang cuma cari hiburan sambil karaokean dan ngeluarin uang buat LC kayak Nining. Malam itu nih, Nining juga dapat lumayan banyak saweran. Gak jarang ada yang coba-coba nyentuh tubuh Nining, tapi ya kalau udah urusan VIP beda harga. Dan Nining juga nggak asal iya, dia tuh pilih-pilih. Selain jadi LC nih, kadang Nining juga nerima job lebih buat memuaskan pria-pria yang udah nggak puas sama kehidupan rumah tangganya. Siapa yang berani bayar mahal, Nining juga siap buat ngelayanin. Nah, singkat cerita nih, pas udah jam 1 pagi, Nining kelar kerja. Malam itu dia cuma nemenin karaokean aja, nggak ada job tambahan. Dia balik ke ruang istirahat tuh, ganti baju, duduk sambil nyalin rokok kan. Terus mulai ngitung uang saweran yang dia dapat. Dan habis itu dia rebahan tuh sebentar. Mendadak ngantuk nih di sini. Dia malah jadi ngelamun sambil liatin atap plafon, mikirin nasibnya yang sekarang. Nining ini janda ya teman-teman. Dulu dia udah nikah dan punya anak 1, tapi suaminya meninggal waktu anaknya baru umur setahun. Sekarang anaknya udah 4 tahun nih ceritanya. Dalam waktu singkat, hidup Nining berubah drastis tuh.
Dulu dia istri yang patuh dan selalu dapat nafkah dari suami. Tapi sejak jadi janda, dia banting tulang tuh cari kerja ke sana kemari tapi selalu gagal. Akhirnya dia mutusin jadi LC setelah dikenalin sama temennya itu. Pas Nining kerja malam, anaknya dititipin ke ibunya, namanya Bu Arum ya, yang masih hidup sementara bapaknya udah nggak ada. Bu Arum ini nggak terlalu masalah sama pekerjaan Nining, soalnya keluarga Nining emang bukan tipe yang agamis ya, mohon maaf. Jadi nggak terlalu peduli soal benar atau salah gitu ya, ya urusan masing-masing lah. Nah lagi enak-enak ngelamun nih, Ratu temennya nyamperin nawarin nasi goreng tuh. Ning, lo mau nasi goreng nggak? Nining langsung terperanjat tuh dari lamunannya. Perutnya udah mulai keroncongan kan karena lapar. Akhirnya Nining nitip nasi goreng juga tuh. Emang Nining rencananya mau pulang pas menjelang subuh kan. Ya udah, gue nitip 1 bungkus ya. Lapar nih. Oke, gue beliin dulu pakai duit gue ya. Jawab Ratu tuh sambil langsung capcus ke warung deket tempat karaokean buat beli nasi goreng. Dan gak lama Ratu pun balik bawa 2 bungkus nasi goreng tuh dan mereka berdua makan bareng. Nih nasi gorengnya Ning, kita makan bareng ya. Lo belum pulang Ning? Ntar aja lah. Gua kayaknya mau nginep di sini deh. Lagian job gue juga udah kelar. Oh bagus deh. Tungguin gua ya. Gua masih ada job lagi nih abis ini. Jadi gua ngisi tenaga dulu. Oke. Emang lo dapat berapa orang lagi? 3 palingan sampai subuh nanti. Mereka berdua akhirnya pun makan nasi goreng nih dengan lahap tuh. Nining makan santai, sementara Ratu buru-buru tuh karena dikejar waktu kan. Dan gak lama, Ratu udah selesai makan dan langsung cabut tuh, ninggalin Nining sendirian. Nining lanjut makan sambil mainan HP. Begitu selesai makan, dia langsung tidur karena capek banget. Karena jobnya udah kelar nih, Nining mutusin buat nginep di tempat karaokean itu aja. Dan singkatnya, waktu udah jam 3:30 pagi. Saat suara kiro dari masjid mulai terdengar sebelum azan subuh tuh, Nining kebangun. Tapi bukan buat mau sholat, melainkan siap-siap buat pulang. Pas dia bangun, ternyata Ratu juga baru kelar jobnya. Ratu kelihatan capek banget tuh dan lemes ya. Tapi dia tetap milih pulang bareng Nining karena dia pengen tidur di rumah. Udah selesai Rat? Iya nih, aduh capek banget. Ayo pulang sekarang. Mereka berdua pun siap-siap buat pulang nih. Dan mereka jalan ke parkiran. Ratu dan Nining dari motor masing-masing. Begitu motornya nyala, mereka langsung cabut pulang. Jarak rumahnya nih lumayan jauh ya, tapi mereka tetap tancap gas tuh. Tepat pas orang-orang lagi mau jamaah subuh, Nining tiba di rumah. Dia buka pintu pakai kunci yang dibawanya tuh. Dan setelah masuk, Nining lanjut untuk tidur karena masih ngantuk. Bu Arum dan anaknya, Freya namanya nih ya, anaknya Nining namanya Freya, juga masih tidur tuh waktu itu. Dan pas jam 7 pagi, mereka semua baru bangun tuh. Bu Arum sama Freya keluar buat cari makanan. Sekalian beliin buat Nining juga kan. Dan gak lama mereka pun pulang bawa sarapan. Terus ngebangunin Nining buat sarapan bareng. Dan ini ya teman-teman ya, meskipun Nining ini kerja sebagai LC, dia tetap sayang banget sama anaknya. Ning, bangun Ning. Iya Bu. Akhirnya nih mereka bertiga langsung sarapan bareng tuh. Meskipun Nining waktu itu masih ngantuk banget. Kamu pulang jam berapa Ning? Baru tadi subuh Bu. Soalnya aku nginep dulu di sana. Dan Nining pun nih gak lupa kasih sebagian duit penghasilannya malam itu ke Bu Arum buat disimpan. Oh ya Bu, ini uangnya Bu. Ibu simpen ya buat keperluan ibu sama Freya. Iya Ning, makasih ya. Terus Bu Arum nanya Nining nih, apa dia nggak pengen nikah lagi aja? Siapa tahu ketemu cowok yang cocok pas di karaokean. Ning, apa kamu nggak pengen nikah lagi ya? Siapa tahu kamu ketemu cowok yang cocok di karaokean. Tapi nanti kalau cari cowok nih ya, yang kaya aja ya, biar kamu tinggal nikmatin enaknya dan masa depan Freya juga terjamin. Nantilah Bu, belum ada yang cocok buat aku. Lagian ngapain sih bundanya itu terus? Aku juga bisa kok cari uang buat ibu dan Freya. Iya, tapi masa iya kamu mau terus-terusan jadi janda? Udahlah Bu, gak usah dibahas lagi. Setelah itu nih mereka pun diam tuh dan lanjut sarapan. Abis sarapan, Bu Arum langsung beres-beres, nyuci baju, nyapu dan ya segala macemnya ya, kegiatan ibu rumah tangga gitu. Sementara Freya main sendirian sama bonekanya. Dan Nining yang masih capek banget mutusin buat lanjut tidur lagi. Emang jadwal tidurnya ini kebalik ya, pagi sampai siang tidur, malamnya kerja. Nah pagi itu pas Bu Arum lagi nyapu di depan teras, salah satu tetangganya nyapa nih. Rajin banget Bu Arum.
Iya bu, ini lantainya kotor. Mbak Niningnya kemana bu? Oh, Nining itu masih tidur. Gimana sih bu? Udah jam segini masih tidur aja. Iya bu, namanya juga capek baru pulang kerja. Oh gitu. Tetangganya pun pamit pergi tuh. Dan singkat cerita, malam berikutnya abis isya nih, Nining berangkat lagi ke tempat karaoke. Gak lupa dia pamit dulu ke anak dan ibunya sebelum kerja. Nining tuh sayang banget ya sama anaknya ya. Sebenarnya dia tuh ya gak mau kerja kayak gitu. Tapi ya gimana, namanya juga cari kerja susah di sini bro. Bu, aku berangkat dulu ya. Nak, ibu berangkat dulu ya. Kamu jangan tidur malam-malam, nurut sama nenek ya. Iya bu. Hati-hati ya Ning, ucap Bu Arum nih. Singkat cerita nih, sampai di tempat karaoke ya, udah rame banget tuh cowok-cowok yang mau nyewa room buat lepas penat. Nining gantian room sama temen-temennya yang juga kerja di situ. Dan untungnya mereka nggak ada yang saingan loh ya, mereka nih fair gitu. Ternyata malam itu Nining diorder sama cowok muda yang katanya tajir. Kita sebut saja namanya Faiz. Dan katanya dia sekalian order VIP tuh, yang artinya Nining harus nginep sama dia malam itu. Pas Nining masuk ke ruangan VIP nih, dia sampai kagum karena Faiz ternyata ganteng banget gitu katanya. Nining gak nyangka aja nih, kenapa cowok seganteng itu cari hiburan di tempat kayak gitu. Tapi ya tetap aja kan, ganteng ataupun jelek, kalau udah hidung belang, kelakuannya ya gitu deh. Tapi kalau aku nggak ya temen-temen ya. Ini walaupun ganteng-ganteng begini, tapi nggak suka yang begituan kok. Malam itu Nining ngelayanin Faris dengan senang hati dan pasrah waktu Faris mulai megang-megang dia. Di ruangan VIP itu Faris dan Nining akhirnya melakukan hubungan silaturahmi kelamin gitu. Terlarang gitu ya, terlarang sih katanya di sini. Setelah puas, mereka pun lanjut ngobrol. Faris mulai cerita soal dirinya nih. Mbak, kita belum kenalan. Kenalin, aku Faris. Iya mas, Faris, aku Nining. Gimana kalau kita manggilnya jangan pakai mbak atau mas, kita panggil nama aja. Nining pun setuju tuh dan mulai memanggil Faris tanpa embel-embel mas ya. Faris ini cerita kalau dia ini katanya udah nikah, tapi istrinya namanya Arni ya, istrinya Faris ini katanya nggak bisa ngelayanin di ranjang sebaik Nining. Faris bilang puas banget sama Nining tuh. Aku makasih banget ya sama kamu. Malam ini aku puas banget. Soalnya di rumah aku gak puas. Istriku gak bisa ngelayanin aku dengan baik. Gak seganas kamu. Masa sih Riz? Iya Ning, aku udah nikah, tapi belum punya anak. Dan aku selalu gak puas kalau diranjang. Dan di sini ya teman-teman ya, entah kenapa Nining tiba-tiba mulai tertarik sama Faris. Dia nggak peduli tuh kalau Faris udah punya istri kan. Aduh, kasihan banget kamu Riz. Yang sabar ya, kan ada aku. Gue udah Nining tuh. Nining bahkan nawarin Faris buat sering-sering datang ke karaoke dan nyewa dia dengan harga promosi buat VIP tuh. Gimana nanti kalau kamu sering datang ke sini? Kamu sewa aku aja. Nanti aku kasih harga promosi deh dan bikin kamu ketagihan deh buat VIP juga. Faris tertarik tuh dan bilang mungkin dia bakal sering datang lagi. Beneran Ning? Oke deh, aku nanti bakal sering kesini lagi. Singkat ceritanya nih, waktu mereka udah habis dan Faris kasih duit lebih ke Nining tuh. Nining di sini seneng banget setelah dapat bayaran dari Faiz. Faris ya namanya ya. Faris juga nyodorin nomor HP-nya ke Nining sebelum pergi. Ning, ini simpen dulu nomor HP-ku biar kita bisa kontak-kontakan. Oh, siap Riz. Nining di sini makin senang aja tuh, apalagi setelah Faris pulang naik mobilnya. Dan sebelumnya Faris ini memang udah bilang ke Arni ya, si istrinya, dia beralasan kalau dia lagi lembur di kantor. Faris ini memang kerja sebagai HRD teman-teman. Dan di rumah nih Arni udah khawatir tuh nungguin suaminya yang kok belum pulang-pulang aja nih gitu. Suamiku kemana? Mas Faris kemana sih? Udah malam kok belum pulang-pulang ya? Tiba-tiba nih suara mobil terdengar dari halaman. Arni langsung cepet-cepet bukain pintu tuh. Nah, itu pasti dia pulang. Pintu kebuka nih dan Arni langsung nanya, "Mas, kamu dari mana aja sih? Udah malam banget kok baru pulang. Aku khawatir tahu. Aku kan udah bilang tadi, aku lembur di kantor." Nah, Faris pun masuk ke rumah tuh dan Arni ngajakin makan karena udah masakin sebelumnya. Biar gak curiga, Faris pun nurut aja tuh meskipun makannya cuma sedikit. "Mas, ayo makan dulu. Aku udah masak loh." "Oh, ya udah, ayo."
Mereka pun akhirnya makan bareng tuh. Tapi Faris makannya buru-buru banget di sini. Dia udah capek dan pengen cepet tidur. Mas, jangan terlalu capek ya. Jangan sering-sering lembur gitu. Kamu kenapa sih? Uangnya kan juga buat kamu. Iya mas, aku tahu. Tapi kalau kamu sakit gimana? Udah deh. Aku jadi gak mood makan. Mau tidur dulu, capek. Jawab Faris tuh yang nadanya ini agak kesel gitu kelihatannya. Dan Faris pun akhirnya ninggalin meja makan dan masuk ke kamar. Ardi di sini cuma bisa menghela napas lihat tingkah suaminya itu. Dia ikut nyusul Faris ke kamar buat tidur. Setelah Faris rebahan di kasur, dia langsung tidur karena kecapean abis beraktivitas sama Nining kan. Dia bahkan cuek sama Ani yang sebenarnya pengen ngajak ngobrol soal kerjaan. Arni ngalah karena ngira suaminya ini lagi capek banget beneran abis pulang kerja. Tapi belakangan ini Arni emang curiga tuh sama Faris yang sering banget lembur dan pulang malam. Pernikahan mereka ini emang udah lama ya, tapi belum juga dikarunia anak. Mertuanya udah mulai nanya tuh soal-soal cucu. Tapi meski begitu mertuanya tetap sayang sama Arni. Cuma ya Arni jadi gak enak sendiri kan karena belum bisa kasih cucu. Untungnya mereka udah tinggal di rumah sendiri yang dibangun pakai duit Faris. Dan besoknya nih ya, singkat cerita, Nining mulai kirim chat tuh ke Faris. Dan mereka mulai chattingan-chattingan gitu kan. Faris bahkan nyamarin nama Nining di HP-nya biar gak ketahuan sama Arni tuh. Nining ngechat nih, "Riz, apa kabar? Aku baik. Kamu gimana sayang? Yuk ketemuan lagi." Kapan Riz? Minggu depan gimana? Mau gak? Pas nih aku libur kerja. Oh oke, aku tunggu ya. Nah gitu tuh chattingannya kan. Sejak itu mereka pun jadi makin deket banget tuh. Faris bahkan ngajakin Nining jalan-jalan di luar jam kerja pas dia libur minggu depan. Nining cerita kalau dia janda anak satu, tapi Faris yang gak peduli di sini katanya. Yang penting dia puas sama Nining. Dan singkat cerita nih, minggu depannya Faris alasan lagi ke Arni tuh, bilang ada urusan kantor, padahal ya mau ketemuan sama Nining gitu. "Mas, kamu mau kemana pagi-pagi udah rapi gini?" Tanya Arni, curiga tuh. "Aku mau kerja dulu." "Loh, hari ini kan libur mas." "Iya, tapi ada urusan kantor yang harus diselesaikan." "Oh gitu. Tapi gak sarapan dulu? Aku udah masak nasi goreng loh buat kamu." "Gak usah, aku makan roti aja, buru-buru." Faris nih langsung cabut aja tuh dari rumah dan sambil bawa roti buat makan di jalan. "Udah aku berangkat dulu ya." "Iya mas, hati-hati ya, jangan ngebut." Padahal nih ya, Faris udah janjian sama Nining buat ketemuan di suatu tempat. Dia nyetir ke lokasi yang udah dijanjikan dan di sana Nining udah nunggu dengan penampilan yang cantik banget di sini. Faris kagum ngelihat Nining dandan total dengan baju yang terbuka tuh. Kulitnya yang putih bikin dia makin tergoda. Gak sia-sia di sini katanya ngajakin Nining keluar jalan. "Ayo kita berangkat sekarang, silakan masuk," kata Faris tuh sambil bukain pintu mobil. Setelah Nining masuk nih, mereka mulai jalan tuh. Dan selama di mobil, Faris gak berhenti muji-muji Nining. Nining pun seneng banget, senyum-senyum sendiri dapat pujian dari Faris. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di tempat wisata. Setelah puas keliling tempat hiburan dan mall, Faris gak tanggung-tanggung beliin Nining baju-baju mahal dan ngajak makan di restoran mewah. Nining seneng banget dimanjain seharian tuh sama Faris. Gak berhenti di situ nih, malamnya Faris ngajak Nining ke hotel buat melampiaskan hasratnya nih. Wah, sebagai bayarannya dong buat Faris ya kan. "Ning, mampir dulu ke hotel ya," ajak Faris tuh dengan nada yang manja kan. Kesel banget gua. "Iya Riz, aku bakal bikin kamu puas karena kamu juga udah bikin aku happy hari ini," jawab Nining tuh sambil senyum nakal. Karena udah gak sabar nih, Faris langsung ngegas mobilnya biar cepet sampai di hotel. Wah, udah meronta-ronta tuh kan. Gak perlu buang waktu lagi nih di karaokean ataupun tempat lain. Faris langsung aja bawa Nining ke kamar tuh. Setelah semuanya selesai nih, Faris nganter Nining pulang ke rumah. Saat sampai di depan rumah, Bu Arum nih ya, ibu Nining ngeliat dari dalam rumah dan penasaran tuh. "Ning, kamu tadi pulang sama siapa tuh? Kok pakai mobil?" Nah, Nining pun cerita nih di sini kalau itu namanya Faris, gebetan barunya gitu. Meskipun dia udah beristri kan, tapi sambil bangga tuh ya, Nining juga nunjukin barang-barang mahal yang dibeliin sama Faris tadi. "Oh, itu Faris bu, dia gebetan baru aku. Ya, tapi dia udah punya istri sih." Lihat nih bu, aku dibeliin barang-barang mahal. Coba ibu lihat dong Ning."
Setelah masuk ke rumah nih, Bu Arum malah ngasih saran yang licik tuh. Dia nyuruh Nining untuk terus deketin Faris sampai bisa jadi istri sahnya dan menyingkirkan istri Faris yang sekarang. Ning, kamu harus pepet terus tuh si Faris. Kalau bisa singkirin aja tuh istrinya. Dia kan kaya, nanti hidup kamu terjamin. Ujar Bu Arum tuh ibunya Nining dengan ekspresi yang penuh kelicikan di sini. Nining sebenarnya udah punya rencana yang sama toh, tapi dia bingung nih gimana cara eksekusinya. Iya Bu, aku juga mikir gitu. Faris bilang dia nggak puas sama istrinya. Ya makanya dia terus mau sama aku. Tapi aku nggak tahu gimana caranya biar dia jadi suami aku. Nah mereka berdua pun mikir keras nih. Sampai akhirnya Bu Arum punya ide yang lebih licik lagi. Ide apa nih menurut kalian nih? Coba tebak. Oke, di sini dia nyaranin buat pakai pelet biar Faris makin cinta mati sama Nining, dan dikirim santet buat istri saya biar sakit-sakitan. Jadi Faris pasti ceraiin tuh. Aduh kejem banget, tolong jangan gitu sih please ya, kasihan. Ibu ada ide nih. Ide apa Bu? Gimana kalau kamu pergi ke dukun, pelet tuh si Faris dan santet istrinya biar sakit-sakitan. Nanti kan pasti istrinya diceraiin tuh. Wah, betul juga ya Bu. Aku setuju. Bu Arum pun ngasih alamat dukun tuh yang katanya ampuh, dapat dari temen lamanya dulu yang pernah pakai jasa begituan katanya. Ini alamatnya Ning, nanti kamu datang aja ke sana. Ibu tahu ini dari temen ibu dulu, katanya dia juga pernah ke sana. Iya Bu, nanti aku coba ke sana deh. Setelah semuanya jelas nih, mereka pun akhirnya tidur karena udah larut malam. Dan singkat ceritanya nih, berhari-hari setelah itu hubungan Faris sama Nining makin deket aja tuh. Faris terus-terusan ngajak Nining ke hotel. Tapi saat Nining minta kepastian untuk dinikahin, Faris masih nunda-nunda gitu karena dia nggak punya alasan kuat buat ceraiin istrinya, si Arni ya. Apalagi kalau ketahuan selingkuh, bisa rusak tuh nama baik Faris di mata keluarga dan temen-temennya. Nining pun akhirnya ngerti alasan itu, ya meskipun dia kesel ya. Dan malam itu di perjalanan pulang dari hotel nih, Nining kembali minta kepastian tuh. Riz, hubungan kita masih gini-gini aja sih, nggak ada kepastian gitu. Kamu nggak mau nikahin aku apa? Sabar ya Ning, aku juga sebenarnya ya pengen nikahin kamu. Lagian aku udah bosen tuh sama Arni. Tapi sabar dulu ya, aku nggak punya alasan yang jelas buat nyerahin dia. Masa aku harus bilang kalau aku udah nemu selingkuhan? Kan gak mungkin. Ya udah deh Mas, tapi janji ya, nanti kamu nikahin aku. Iya pasti kok, tenang aja. Dan singkat ceritanya nih, beberapa waktu kemudian Nining beneran mutusin buat datang ke alamat dukun yang dikasih sama Bu Arum. Setelah nyari-nyari nih, akhirnya dia sampai di sebuah rumah tua yang terletak di tengah hutan. Dengan langkah pasti nih, Nining mendekati rumah itu dan mengetuk pintu. Tok 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 tok. Permisi. Kret. Pintu pun dibuka tuh. Beberapa detik kemudian keluarlah seorang kakek tua yang ngebukain pintu buat Nining. Mari, silakan masuk. Kita omongin di dalam saja. Akhirnya Nining dan Mbah Dukun itu masuk ke rumahnya nih. Begitu sampai ke dalam, Nining langsung bilang tuh maksudnya. Dan Dukun yang namanya Mbah Seto ya, kita sebut saja namanya Mbah Seto, langsung setuju tuh. Jadi saya datang ke sini mau mempelet seorang pria Mbah, tapi dia udah punya istri. Saya mau dia tergila-gila sama saya, dan saya juga mau nyantet istrinya biar sakit-sakitan sampai akhirnya diceraiin tuh sama suaminya. Iya. Tapi sebelumnya kamu harus bayar maharnya dulu. Berapa Mbah? 4 juta untuk pelet sama santet. Oh 4 juta ya Mbah? Ya udah deh, gak masalah. Yang penting semuanya lancar kan? Iya tenang aja. Ini Mbah uangnya. Kalau gitu, kita mulai ritualnya sekarang. Nining pun masuk ke ruang ritual tuh, di mana udah ada sesajen dan kemenyan. Mbah Seto mulai ngebakar kemenyan itu. Mbah Seto mulai ritual sambil megangin foto Faris dan ngasih botol kecil yang isinya air. Dia merapalkan mantra tuh, dan foto Faris diasapin di atas kemenyan. Hembusan angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, bikin Nining ini merinding. Dia juga lihat asap hitam masuk ke dalam botol air kecil itu. Ritual peletnya pun akhirnya selesai di sini.
Mbah Seto ngasih air putih itu ke Nining, nyuruh buat dituang ke minumannya Faris. Dijamin deh Faris bakal tunduk katanya. Air putih ini kamu kasih ke pria itu, pokoknya dia harus minum. Dijamin dia bakal tunduk sama kamu. Baik mbah. Setelah itu nih, Mbah Seto lanjut buat ngirim santet ke Arni tuh. Foto Arni yang dikasih Nining dipakai buat ritual. Mbah Seto bakal bikin Arni kena gatal-gatal parah dan bau badannya jadi nggak enak. Mbah Seto mulai ngerapal mantra lagi sambil ngambil boneka santet sebagai media. Boneka itu diikat bareng foto Arni dan diasapin kemenyan sambil dijambi-jambi kan. Boneka itu ditusuk-tusuk pakai jarum tajam beberapa kali di sini. Mbah Seto juga nyiram boneka itu pakai cairan hitam yang baunya busuk banget. Nining sampai nutup hidungnya tuh karena baunya yang sangat menyengat. Hembusan angin kenceng tiba-tiba masuk ke ruang ritual dan Nining lihat asap hitam berhenti di samping Mbah Seto. Mbah Seto kayak ngobrol tuh sama asap hitam itu, tapi Nining gak ngerti apa yang dibicarakan. Dan beberapa saat kemudian ritual pun selesai. Buhul tadi dibungkus kain mori putih, disuruh buat dikubur di tempat angker. Bawa buhul ini nanti dikubur di tempat keramat, di mana saja terserah. Baik mbah. Setelah ritualnya selesai nih, Nining pamit pulang dan mulai nyusun rencana aksinya. Kalau gitu saya pamit dulu ya mbah. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Dan malam itu juga nih Nining pun pulang. Tapi dia gak langsung balik ke rumah. Dia mampir dulu ke tempat keramat buat ngubur buhulnya itu. Akhirnya dia berhenti di kuburan keramat yang ada di pinggir jalan. Malam itu suasananya sepi dan gelap, bikin Nining ini deg-degan tuh. Tapi dia paksain lawan rasa takutnya itu. Dia masuk ke dalam nih, ke makam ya, mulai gali tanah dan kubur buhul yang tadi dikasih sama Mbah Seto. Angin kenceng tiba-tiba datang lagi, bikin suasana makin mencekam banget. Singkat ceritanya nih, setelah selesai ngubur, Nining pun langsung cabut pulang karena malam itu dia nggak sempet ke tempat karaoke dulu. Dan singkat ceritanya nih, di pertemuan berikutnya di hotel, Nining nyampurin air dari botol kecil itu ke minuman Faris. Riz, ini kamu minum dulu, pasti capek kan? Kamu perhatian banget sih. Makasih ya sayang. Faris pun langsung minum tuh tanpa basa-basi. Setelah itu Faris makin nempel sama Nining. Apapun yang Nining minta bakal dikasih, meskipun mahal-mahal ya. Tapi sejak saat itu Faris mulai dapat gangguan tuh. Di rumah kalau dia nggak ketemu Nining, pikirannya nggak bisa lepas dari Nining. Dan malam itu setelah ketemu Nining, di kamarnya Faris terus kepikiran sama Nining tuh. Ngebayangin wajahnya, ngebayangin rasanya, ngebayangin gayanya. Wah pokoknya kemana-mana deh pikirannya. Bahkan pas di dalam kamar tiba-tiba dia lihat bayangan putih lewat tuh. Waktu itu Arni lagi di ruang TV ya, nonton sendirian. Faris kaget banget ngelihat sosok Nining berdiri di pojok kamarnya. Tapi wujudnya ini cantik dan seksi banget tuh. Faris pun langsung terbelalak kan dan mencoba mendekati sosok Nining yang ada di sana. Namun pas Faris nyamperin Nining nih, tiba-tiba aja sosok Nining berubah pelan-pelan jadi wujud yang serem banget. Wajahnya hancur, penuh darah, matanya melotot gede, mulutnya kebuka lebar ngeluarin darah tuh, rambutnya acak-acakan dan bajunya lusuh, putih lusuh gitu kan. Faris di sini langsung kaku tuh, badannya nggak bisa digerakin, matanya melotot karena nggak nyangka ngelihat sosok seram di depannya. Dan gak lama Faris pun ambruk pingsan, gak kuat ngelihat sosok itu. Sementara itu nih, Arni ketiduran di depan TV. Jadi dia gak tahu apa yang terjadi sama suaminya. Sampai pagi nih Faris baru sadar sendiri tuh. Dan Arni tetap gak tahu apa-apa. Dan pagi itu Faris buru-buru pergi nih, ngajak Nining ketemuan. Padahal ya dia ini harusnya tuh kerja, tapi dia cuek aja. Soalnya dia udah gak tahan pengen ketemu Nining dan ngajak dia silaturahmi dong. Akhirnya Nining seneng banget di sini. Dia dibeliin barang-barang mahal lagi. Dan seperti biasa mereka mampir dulu ke hotel dong ya, sebagai bayarannya buat Faris lah. Tapi pas lagi di hotel nih, tiba-tiba Faris dikejutkan sama bayangan putih yang melintas di kegelapan. Soalnya lampu emang dimatiin, tapi Faris gak peduli tuh, dia lagi asyik aja kan. Malamnya Faris pun ya pulang telat kan jadinya. Dan Arni langsung nanya-nanya tuh. Tapi Faris di sini cuek banget, langsung masuk ke kamar.
Arni di sini mencoba sabar aja gitu. Walaupun sikap Faris ini belakangan ya berubah. Pas Arni lagi nonton TV sendirian nih, tiba-tiba dia dikagetin sama bayangan hitam yang lewat depan dia. Bikin dia kaget tuh. Dia juga nyium bau busuk yang nyengat banget. Dan gak lama kepala dia tiba-tiba sakit parah. Duar! Suara ledakan keras banget kedengaran dari atas rumah. Arni yang penasaran langsung keluar buat ngecek tuh. Tapi baru sampai depan pintu, dia shock banget ngeliat sosok gede serem banget. Matanya ini merah menyala, tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat kayak genderuwo gitu ya. Tubuh Arni di sini langsung kaku, mulutnya seakan tuh kayak terkunci, gak bisa ngomong apa-apa. Dia pun akhirnya ambruk pingsan. Sementara Faris yang baru pulang malah udah tidur pules tuh karena capek. Arni yang udah terkapar di lantai tiba-tiba ditiupin sesuatu sama genderuwo itu tuh. Dan singkat ceritanya nih, besok paginya Arni sadar duluan tuh sebelum Faris bangun. Dan pas dia bangun, dia ngerasa gatal banget di sekujur tubuhnya. Dia langsung lari ke kamar mandi buat mandi air anget. Tapi meski udah mandi nih, rasa gatalnya itu gak hilang, malah makin parah sampai dia garuk-garuk gak berhenti. Dan beberapa saat kemudian, Faris bangun dan kaget ngeliat istrinya jadi kayak gitu. Tubuhnya penuh dengan bintik merah. Dan Arni gak berhenti tuh garuk-garuk terus. Kamu kenapa jadi gini? Nggak tahu mas, gatal semua tubuh aku. Udah, aku mau berangkat kerja aja. Sumpah lihat kamu. Faris di sini cuek banget tuh, ninggalin Arni yang lagi kesakitan dan langsung cabut ke kantor. Setelah Faris pergi, Arni nggak berhenti-henti garuk badannya sampai bintik-bintik bernanah itu pecah. Bau busuknya otomatis di sini menyebar ke seluruh ruangan. Dan semenjak itu nih, Faris makin nggak peduli sama Arni, yang entah kenapa tubuhnya makin dipenuhi bintik-bintik bernanah. Dan kalau pecah, baunya busuk banget. Faris di kantor juga nggak bisa fokus, pikirannya terus ke Nining. Tapi pas di kantor, tiba-tiba Faris mendengar suara cewek memanggil namanya nih. Riz, Faris. Suara itu mirip banget sama suara Nining, bikin Faris langsung ngindarin pandangan, nyari di mana sumber suara itu. Tapi pas dia nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Bulu kuduknya merinding, tapi dia coba, cuek aja lah. Dan singkatnya nih, pada sore harinya Faris pun pulang lebih awal. Dan pas sampai rumah, dia langsung jijik banget lihat tubuh Arni yang udah bernanah dan bau banget. Ih, kamu menjijikan banget sih. Mas, anterin aku ke dokter dong. Aku mau periksa. Pergi sendiri aja sana. Aku malu punya istri yang bau busuk kayak gitu. Ih mas, kok ngomongnya gitu? Bodoh amat. Faris langsung mandi karena dia udah janjian sama Nining ternyata buat ketemuan nanti malam. Tapi pas lagi mandi, tiba-tiba dia dengar suara wanita nyanyi tuh. Faris di sini nggak terlalu peduli ya. Dia pikir itu suara tetangganya. Namun tiba-tiba ada angin kenceng yang nyelonong masuk ke kamar mandi, bikin suasana ini makin serem banget. Faris yang lagi di dalam nih kaget banget pas lihat ada rambut di atap kamar mandinya. Langsung aja tuh dia kaget. Gara-gara takut, dia tuh buru-buru cabut keluar kamar mandi dan nyelesain mandinya cepet-cepet tuh. Singkat ceritanya nih, dan puncaknya ya, gara-gara itu juga Faris akhirnya mutusin buat menceraikan Arni. Dengan alasan dia mandul dan udah gak menarik lagi. Dan malam itu, abis pulang dari ketemuan sama Nining, Faris langsung tanpa basa-basi menceraikan Ani. Nih, mulai sekarang aku talak kamu. Hah? Kenapa mas? Kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Salah aku apa mas? Iya, kamu pikir aja sendiri. Badan kamu bau busuk gitu. Udah gitu kamu gak bisa kasih aku keturunan. Pasti kamu itu mandul. Mas, kenapa kamu tega banget sih mas? Udah sana, kamu kemasin barang-barangmu. Besok aku anterin kamu balik ke rumah orang tuamu. Wah, kejam banget nih Faris di sini ya. Rasanya tuh pengen tonjok mulutnya tuh yang enteng banget ya. Ngomong kayak gitu tuh, gemes banget tuh. Cowok tuh gak boleh gitu mas Faris ya. Cowok tuh gak boleh nyakitin hati perempuan yang lagi kayak gitu. Parah kamu Riz, sumpah. Malam itu nih sambil nangis, Arni ngemas barang-barangnya ke dalam koper. Akhirnya Arni dibalikin ke rumah orang tuanya. Dia di sini nggak karuan banget tuh rasanya kan. Sedih lah, kacau lah, berantakan banget. Dia pasti susah move on di sini nih karena ya Arni ini memang cinta banget sama Faris sebenarnya.
Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Faris malah nikah sama Nining. Dan anehnya keluarganya Faris ini baik-baik aja gitu dengan itu. Mungkin juga karena ya ada efek guna-gunanya juga ya yang dipakain ke Faris gitu. Kehidupan Nining setelah nikah setahun itu memang penuh dengan kemewahan. Bu Arum dan Freya juga ikut tinggal di rumah mewahnya Faris. Mertuanya Faris kelihatan seneng banget tuh pas kedatangannya Freya, walaupun bukan anak kandungnya Faris nih. Dan di sisi lain ya kita berpindah nih. Arni di sini makin sedih banget karena penyakitnya ini nggak sembuh-sembuh. Dan dia dengar kabar kalau Faris udah nikah lagi. Orang tuanya Arni bener-bener marah banget sama kelakuan mantunya itu. Tapi mereka fokus buat ngilangin kesedihan dan traumanya Arni. Nyuruh dia buat nggak ngarepin Faris lagi tuh. Lupain aja dah itu Faris lah, cowok brengsek kan. Udah nak, kamu jangan pikirin Faris lagi. Dia nggak pantas buat kamu. Semoga nanti kamu ketemu cowok yang lebih baik ya. Iya bu. Orang tuanya Arni bawa dia ke berbagai pengobatan nih, dari medis sampai herbal, tapi hasilnya nihil. Dan sampai pada akhirnya Arni mulai dapat tuh teror tiap malam. Dia cerita ke orang tuanya dan mereka ini curiga nih ya kan. Pada suatu malam nih, Arni lagi ngerasa gatal-gatal tuh di kamarnya. Tiba-tiba dia melihat ada bayangan hitam masuk ke kamar dan baunya ini busuk banget, gak ketulungan pokoknya. Bayangan hitam itu pelan-pelan berubah jadi sosok tinggi besar yang serem banget, berdiri di pojok kamarnya. Arni yang lihat sosok itu langsung ambruk pingsan di kasur. Pas dia pingsan, dia ini mimpi buruk. Dan di dalam mimpi itu ada lembah gelap banget nih. Bingung gak tahu arah tuh dia mau kemana. Sampai pada akhirnya dia dengar suara cewek manggil namanya. Pas Arni lihat ke arah suara itu, dia kaget banget lihat kuntilanak terbang ke arahnya. Arni langsung lari ketakutan. Tapi pas lagi lari, dia jatuh tersandung batu, debuk gitu. Nah bersama dengan itu nih, Arni pun langsung sadar tuh dari pingsannya. Nafasnya ini ngos-ngosan banget, jantungnya berdebar kencang. Dia pun beranjak ke dapur buat ngambil air putih kan. Sepanjang jalan ke dapur nih, dia gak berhenti garuk-garuk gatal di sekujur tubuhnya. Dan sampai di dapur, pas dia lagi ngambil air putih, tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu belakang. Duk, 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 duk. Siapa ya itu? Gumamnya nih. Karena suara ketukan itu gak berhenti-berhenti dan bikin penasaran, Arni akhirnya coba buat buka pintu. Dan pas pintu dibuka nih, betapa terkejutnya dia ngelihat sosok tinggi besar yang serem banget. Mata merah menyala, gigi taring panjang, dan bau busuk yang gak ketulungan. Teriak tuh Arni tuh. Seketika Arni pun ambruk pingsan lagi. Ibunya yang dengar teriakan Arni langsung lari ke belakang rumah. Ya Allah, Arni! Ibunya pun langsung manggil bapaknya Arni buat bawa dia masuk ke kamar tuh. Dan keesokan harinya, setelah bangun dan sarapan bareng keluarga, tiba-tiba ibunya tanya ke Arni nih, "Nak, kenapa kamu semalam bisa pingsan ya?" Itu bu, aku semalam lihat sosok genderuwo di belakang rumah. Aku juga diteror terus sama sosok-sosok yang serem. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kamu ini ada yang jahil nak? Iya bu, bapak juga mikir seperti itu. Apa sebaiknya kita panggil Ustadz saja? Kata bapaknya nih. Dan akhirnya nih setelah sarapan, orang tuanya Arni manggil Ustadz Nawid namanya buat ngecek tuh apakah ada sesuatu yang gak beres sama sakitnya Arni. Soalnya udah diperiksa kemana-mana tetap aja sama tuh, nihil. Setelah Ustadz Nawid nerawang sebentar nih pakai mata batinnya kan, ternyata dugaan orang tuanya bener, Arni ini udah kena guna-guna. Akhirnya makin jelas deh kecurigaan orang tua Arni tuh. Mereka mulai ngeh kalau perceraian Arni ada hubungannya sama kejadian yang dialami Nining. Orang tua Arni pun langsung cari bantuan ke Ustadz Nawid buat nyembuhin Arni. Ustadz Nawid bilang bakal coba bantu sebisanya. Ustadz Nawid minta mereka buat beliin kelapa muda yang masih utuh. Setelah kelapa itu disiapin, Ustadz Nawid nyuruh buat dilubangi dikit ujungnya. Terus dia mulai baca-baca doa dengan kelapa muda itu sebagai medianya. Dan setelah selesai, Arni disuruh minum air kelapanya. Tapi bukannya sembuh, Arni malah langsung muntah-muntah. Dan yang keluar tuh cairan busuk kayak nanah gitu.
Orang tuanya di sini panik banget. Tapi Ustadz Nawi tetap tenangin tuh, bilang kalau itu adalah efek dari reaksi guna-guna yang keluar dari tubuhnya Arni. Setelah udah agak mendingan ya, Ustadz Nawi pun nyuruh Arni dimandiin pakai air hangat yang dicampur daun pandan. Tapi sebelum itu ya, air di bak udah didoain duluan tuh sama Ustadz Nawi. Dan ajaibnya nih ya, rasa gatal di tubuh Arni memang perlahan-lahan hilang tuh. Cuma tinggal sisa bintik-bintiknya doang, yang mungkin bakal hilang beberapa hari lagi dibantu sama obat medis gitu kan. Nah, orang tua Arni nggak lupa tuh ucapin terima kasih atas bantuan Ustadz Nawid. Dan bener aja nih, beberapa hari kemudian Arni udah sembuh total dan bisa fokus lagi sama karirnya. Dia juga udah nggak mikirin Faris lagi tuh. Sampai akhirnya nih, Arni dengar kabar dari temennya yang kerja di tempat yang sama dengan Faris tuh. Katanya Faris udah dipecat. Dan sekarang dia sama Nining, istri barunya, kena penyakit gatal-gatal aneh. Ternyata Nining dan Faris kena imbas yang sama kayak yang Arni alami dulu. Mereka sekarang saling marah-marahan tuh di rumah. Pusing udah gak punya uang dan ribut gatal-gatal yang gak kunjung sembuh. Tuh makan tuh Faris tuh. Makanya jadi cowok tuh jangan kayak gitu kan, kena tuh imbasnya. Apalagi si Nining tuh, kecem banget sih kamu mbak, ya jadinya gitu kan. Dan sekarang Arni pun bersyukur nih, udah dijauhkan dari orang kayak Faris. Dia fokus lagi ke karirnya, soal jodoh dan nikah lagi, yaitu urusan nanti lah ya. Dan di sini nih teman-teman ada pesan yang bisa diambil ya. Jangan cari kesenangan di luar, apalagi kalau udah nikah. Buat kalian yang udah nikah, tolong ya, terutama buat cowok-cowok, cewek juga sama, perhatiin ini. Godaan itu pasti banyak banget ya di dunia pernikahan. Dan yang paling penting, jangan sampai ngerebut punya orang lain ya. Jangan jadi pelakor. Karena apapun yang diambil dengan cara yang gak baik, pasti ujung-ujungnya juga bakal gak baik. Jadi ada sistem tabur tuai ya. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Bener gak sih? Ya pokoknya intinya kita semoga aja semuanya bisa menjaga keutuhan rumah tangga yang udah punya rumah tangga ya, dengan belajar ilmu agama dan saling menghargai satu sama lain. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Nauzubillah min zalik. Oke teman-teman, itulah ceritanya untuk di video kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin ceritanya dari awal sampai akhir. Makasih banget yang banyak banget buat semuanya. Buat terutama penonton setia channel aku ya, di sini Lazy Stories. Makasih banget buat kalian yang udah setia banget nontonin video-video dari channel Lazy Stories tanpa di skip gitu. Support kalian sangat-sangat berharga banget buat aku di sini. Makasih ya. Dan buat kalian yang suka videonya, jangan lupa dong untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe, yang pendatang baru nih, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lazy Stories. Makasih banget ya. Oke kalau gitu mungkin saatnya seperti biasa, karena durasinya udah lama, waktunya aku di sini untuk pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya di cerita yang lebih baru lagi gitu ya. Kalau gitu saya mengucapkan akhir kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.